Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, ada info menarik untuk driver Gojek, driver ojek online nih teman-teman. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang penyekatan ya, berhubungan dengan penyekatan yang dimana ketika teman-teman bawa GoRide ini tidak bisa tembus teman-teman. Jadi teman-teman harus punya STRP. Jadi bagaimana cara buatnya, apa itu STRP? Nanti gua akan bahas di sini ya teman-teman ya. Dan surat STRP ini khususnya untuk orang atau driver Gojek atau driver ojek online yang memang bawa penumpang atau bawa orang ya teman-teman ya di sini ya. Dan tentunya STRP ini tidak berlaku ketika teman-teman lagi bawa GoSend, bawa GoPut. Dan STRP ini berlaku hanya untuk teman-teman yang bawa GoRide ya. Jadi pertama-tama mungkin gua akan ngebahas dulu selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, DKI Jakarta memberlakukan surat tanda registrasi pekerja atau yang disingkat STRP ya. Surat ini diberlakukan sebagai pengendalian mobilitas penduduk untuk keluar masuk Jakarta. Jadi STRP itu untuk membatasi keluar masuknya Jakarta ya teman-teman ya. Tentunya edaran Gojek yang kemarin juga tidak berlaku ya, yang bahwa driver Gojek bisa melewati penyekatan ketika membawa orderan dan menunjukkan bukti ini tidak berlaku. Ternyata harus pakai STRP di DKI Jakarta tentunya teman-teman ya. Oke, Pemprov DKI wajibkan ojek taksi online bawa STRP. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengemudi ojek online hingga taksi online membawa surat tanda registrasi pegawai atau STRP. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang nanya, emang kita pegawai bang, kita kan mitra ya, tapi ini ketentuan dari Pemprov ya teman-teman ya. Saat beroperasional, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripin Liputo memastikan petugas akan mengecek kelengkapan syarat di posko penyekatan. Ia wajib, para pekerja ini kita minta untuk tetap mengajukan STRP atau drivernya. Jadi pada saat yang bersangkutan melakukan perjalanan melintas di penyekatan, tinggal menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki surat tanda registrasi pekerja, kata Syaripin kepada wartawan, dikutip di Detik Jumat 9 bulan 7 2021 ya teman-teman ya. Baik pengemudi maupun penumpang yang diangkutnya wajib membawa STRP ketika melintas di penyekatan. Selain STRP, keduanya juga harus menunjukkan dokumen telah disuntik vaksin COVID-19. Nah, di sini mungkin juga banyak teman-teman driver juga memang yang belum divaksin, dan juga customer ya, karena mungkin mereka pada takut kali ya. Pada saat yang bersangkutan mengangkut penumpang, maka penumpang pun harus bisa menunjukkan STRP. Jadi ada dua, satunya adalah apakah sudah divaksin sekali atau dua kali, kemudian ada STRP-nya, ujarnya ya. Syaripin mengatakan di masa PPKM darurat ini pihaknya memberlakukan pembatasan operasional angkutan transportasi tak terkecuali angkutan online untuk mengantarkan barang dan orang. Untuk layanan angkutan umum memang contohnya ada beberapa. Kami lakukan pembatasan untuk layanan angkutan reguler. Sementara untuk ojek online memang untuk antaran barang diperbolehkan. Jadi di sini dibilangnya untuk barang diperbolehkan ya, jelas Syaripin. Selain ojek online dan taksi online, pembatasan ini juga berlaku di moda transportasi lainnya seperti bus, Transjakarta hingga KRL. Setiap penumpang harus membawa STRP untuk beraktivitas. Jadi sesuai dengan terakhir kita sudah mendapatkan SE dari Kemenhub nomor 50 tahun 2021 bahwa untuk pelaku perjalanan di Jabodetabek itu wajib menunjukkan salah satu
satunya adalah STRP imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI mewajibkan perusahaan sektor esensial dan kritikal mengajukan STRP selama PPKM darurat. Perusahaan yang bergerak di sektor esensial dan kritikal wajib memenuhi syarat yang ditentukan antara lain data penanggung jawab, data perusahaan, KTP, kitas penanggung jawab nomor induk berusaha atau dalam kurung NIB ya teman-teman ya. Bagi perusahaan swasta melampirkan daftar karyawan atau pekerja disertai kelengkapan berkas lainnya, diantaranya sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama atau surat pernyataan akan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Bagi yang belum melakukan vaksinasi karena alasan tertentu atau medis. Tak hanya itu, STRP bisa diajukan perorangan dengan keperluan mendesak. Juga harus melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Antara lain KTP pemohon, foto ukuran 4x6 berwarna, surat pengantar RT atau RW khusus pemohon perorangan dengan kebutuhan mendesak, dan disertai sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama atau surat pernyataan akan divaksinasi COVID-19 ya teman-teman ya. Jadi di sini gue akan mungkin akan menginfokan cara mengajukan STRP untuk keluar masuk Jakarta selama PPKM darurat. Nanti mungkin linknya gue akan taruh di bawah ya teman-teman ya. Jadi kita baca dulu di sini teman-teman. Pekerja di sektor esensial dan kritikal. Bagi pekerja sektor esensial dan kritikal bisa mengajukan STRP secara perorangan untuk rutinitas kantor atau perjalanan dinas. Jadi driver ojek online juga mungkin dinas kali ya. Bisa juga secara kolektif yang diajukan oleh penanggung jawab perusahaan atau badan usaha disertai lampiran daftar kerja. Sektor esensial meliputi komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan, non-penanganan COVID-19, dan industri orientasi ekspor. Sedangkan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya petrokimia, semen ya. Kemudian objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, dan industri kebutuhan pokok masyarakat. STRP perorangan dengan keperluan mendesak. STRP jenis ini diajukan oleh pemohon yang berada pada situasi genting, seperti kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, atau pengantaran jenazah, ibu hamil, dan kebutuhan bersalin beserta pendamping. Oke, di sini gua akan bacain persyaratan STRP ya teman-teman ya. Pekerja di sektor esensial dan kritikal. Yang pertama KTP pemohon. Yang berikutnya surat tugas dari perusahaan atau jika kolektif dapat melampirkan nama, nomor KTP, foto alamat, tempat tinggal, dan alamat yang dituju. Yang berikutnya sertifikat vaksin atau masa transisi 1 minggu dari diumumkan atau surat dinyatakan vaksin dalam waktu dekat. Yang berikutnya foto berwarna 4x6 berwarna. Dalam kurung, rombongan wajib melampirkan di lampiran surat tugas. Oke, yang berikutnya perorangan dengan kebutuhan mendesak. KTP pemohon, sertifikat vaksin atau masa transisi 1 minggu dari diumumkan atau surat dinyatakan vaksin dalam waktu dekat. Yang berikutnya foto berwarna 4x6. Dan di sini ada cara pembuatan STRP ya. Nanti mungkin gua akan taruh linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Anda bisa mengajukan permohonan STRP melalui link di https://jakevo.jakarta.go.id. Kemudian mengisi formulir yang tersedia di laman Jakevo, mengunggah dokumen persyaratan dan melakukan submit.
Kemudian berikutnya UP PMPTS akan melakukan verifikasi berkas permohonan STRP Jakarta sebelum menerbitkan STRP. Jadi mungkin ketika teman mendaftar ini akan diproses gitu. Seperti itu mungkin ya teman-teman ya. Jika proses verifikasi sudah berhasil, DPMPTSP akan menerbitkan STRP pemohon. Yang berikutnya STRP siap diunduh melalui Jakevo jakarta.go.id. Penerbitan maksimal 5 jam sejak dinyatakan berkas lengkap. Saat pengecekan di lapangan, Anda cukup menunjukkan QR kode STRP Jakarta melalui handphone ke petugas. STRP dikecualikan bagi kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah seperti TNI atau Polri, Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain. Oke, gue rasa cukup sekian info dari gue. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman driver ojek online, driver Gojek dimanapun kalian berada. Tetap semangat, salam satu aspal.